Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira, NPM 22 170 16162, berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahma. Baik, di sini saya akan memaparkan poster ilmiah, yaitu yang berjudul Strategi Coping pada Mahasiswa Kedokteran, di mana topik ini sangat penting bagi mahasiswa kedokteran dalam mengelola stres dan kesehatan mental pada saat kuliah. Masuk ke latar belakang, itu strategi coping adalah upaya sadar individu untuk mengelola tekanan, mengatasi stres, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan internal maupun eksternal. Di mana mahasiswa kedokteran itu seringkali menghadapi tuntutan akademik yang tinggi, tekanan waktu, dan ekspektasi sosial. Tekanan ini dapat memicu stres kronis jika tidak dikelola dengan baik. Studi menunjukkan bahwa 15,8% itu mahasiswa masih menggunakan strategi coping yang maladaptif. Penting untuk memahami pola coping agar dapat dilakukan intervensi yang mendukung kesehatan mental dan akademik. Strategi coping yang maladaptif itu dapat berisiko memperburuk stres dan performa akademik bagi suatu mahasiswa. Masuk ke tinjauan pustaka, secara teori itu strategi coping merupakan respon positif terhadap tekanan. Strategi ini tidak hanya membantu mengatasi masalah dari luar, tapi juga bagaimana individu menyikapi stres secara internal. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan tekanan yang dihadapi sehari-hari. Jenis-jenis dari strategi coping itu ada dua. Yang pertama ada coping adaptif, di mana strategi ini berfokus pada pemecahan masalah atau yang disebut dengan problem focus coping, seperti mencari dukungan sosial, merancang solusi, dan berpikir positif. Strategi ini umumnya meningkatkan resiliensi dan kesehatan mental. Selanjutnya, yang kedua ada coping maladaptif, di mana strategi yang cenderung menghindari masalah atau emotional focus coping, seperti pelarian, menyalahkan diri sendiri, menghindarkan masalah, dan menggunakan zat-zat yang berbahaya seperti merokok atau mengkonsumsi alkohol. Strategi ini tidak menyelesaikan inti dari permasalahan, justru itu dapat memperburuk kondisi psikologis bagi mahasiswa. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping ini, yang pertama itu ada umur dan jenis kelamin, di mana itu eh, umur lebih rentan pada remaja dan jenis kelamin itu lebih rentan eh, pada wanita. Selanjutnya ada self-efficacy atau keyakinan diri dari individu tersebut bahwa dia mampu dalam menyelesaikan masalah. Jika self-efficacy diri kurang pada mahasiswa tersebut, maka keyakinan diri atau kepercayaan diri seseorang itu akan rendah dan bahkan mengakibatkan percaya dirinya itu kurang. Selanjutnya ada pengalaman hidup, kebiasaan menyalahkan diri, dukungan sosial, kecenderungan menghindari masalah. Faktor-faktor ini sangat penting dipahami agar kita dapat membantu mahasiswa memilih strategi yang lebih sehat dan adaptif. Untuk mengukur strategi coping atau jenis strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa itu dapat dinilai menggunakan brief cop, di mana brief cop menggunakan alat ukur yang sangat valid dan sering digunakan dalam penelitian psikologis dalam mengukur jenis strategi coping yang digunakan. Alat ini terdiri dari 20 item pernyataan yang dinilai dengan skala Likert, di mana total skornya itu antara 20 hingga 80 skor. Hasil penilaian dapat menunjukkan kecenderungan seseorang menggunakan coping adaptif atau maladaptif. Alat ini sangat membantu dalam menyusun intervensi atau konseling berbasis data. Untuk kesimpulan, strategi coping memainkan peran krusial dalam membantu mahasiswa kedokteran menghadapi stres akademik. Coping yang adaptif itu terbukti lebih bermanfaat karena membantu mahasiswa mengelola stres secara konstruktif. Sebaliknya, coping maladaptif itu justru berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan performa akademik. Melalui instrumen seperti Brief Cop ini, kita bisa mengidentifikasi strategi coping yang digunakan dan mengarahkan mahasiswa ke strategi yang lebih sehat dan produktif. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan perhatian kita terhadap kesehatan mental, khususnya pada mahasiswa kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.